Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa alihi wa sahbihi ahlil wafa. Tayyib, nawasil darsana. Kita lanjutkan pelajaran kita, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan mengambil adawat atau sebab-sebab yang dapat menjazmkan dua fi'il. Telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa fi'il yang dimajzumkan itu untuk dua fi'il ya terdiri dari fi'il syart atau jawab syart. Ya. Jadi contohnya in tajtahid tanja. Ya, jika engkau bersungguh-sungguh engkau akan berhasil. Maka tajtahid fi'il syart wa tanja jawab syart. Ya, jadi ada sebab akibatnya. Nah, dari 12 sebab-sebab yang menjazmkan, kata in merupakan huruf syarat ya atau harf syart, sedangkan selainnya merupakan ism syart. Baik, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu in. Jadi in adalah huruf syarat yang maknanya adalah jika. Contohnya in tadrus tanja. Jika engkau belajar, engkau akan berhasil. Maka tadrus majzum ya, majzum dengan tandanya apa? Tandanya sukun. Ya, tandanya jazm itu apa? Tandanya jazm yaitu sukun. Ya, ada tanda sukun. In tadrus tanja. Baik. Kemudian contoh yang kedua yaitu in ta'malu salihah ya tadkhulul jannah. Jika kalian berbuat kebaikan, maka kalian akan masuk surga. Jadi ada sebab akibat. Ya, kalau sebabnya berbuat kebaikan, maka akibatnya masuk surga. Makanya di sini kita lihat yang berwarna merah ini, yang berwarna merah adalah fi'il. Ya, fi'il. Nah, kemudian dia majzum ya. Majzumnya ya dengan yang tadinya fi'il af'alul khamsah ini, yang tadinya di sini nun, dia berubah menjadi alif. Kemudian contoh yang ketiga yaitu in tasrik tusjan. Jika engkau mencuri, maka engkau akan di penjara. Nah, makanya perhatikan huruf yang berwarna merah ini. Kedua huruf tersebut menandakan bahwa in menjadikan dua fi'il majzum ya. Kata in ini menjadikan dua fi'il dalam satu kalimat ini majzum ya atau jazm. Baik. Kemudian yang kedua yaitu ada man. Nah, kalimat atau kata man. Nah, artinya adalah siapapun. Man di sini penggunaannya untuk fi'il yang berakal. Ya, khusus untuk fi'il yang berakal. Contohnya man yadrus yanja. Ya. Pada siapa yang belajar, maka dia akan berhasil. Jadi perhatikan fi'il yadrus sama yanja, dua-duanya diakhiri dengan harokat sukun karena ada kata man yang posisinya sebagai huruf atau isim jazm. Ya. Baik. Kemudian contoh dalam Al-Quran yang dapat kita lihat, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ya'mal majzum, yara majzum. Hu ini dhamir ya, dhamir karena ro'a yaro. Nah, ada huruf illahnya di belakang ya, ada huruf illah, makanya huruf illah ini dihapus. Nah, huruf illahnya dihapus kemudian digabung dengan dhamir. Baik, kita lanjutkan.
yang ketiga yaitu ma atau mahma. Ma atau mahma adalah isim syart, ya, yang maknanya adalah apapun. Wajib, maknanya adalah apapun, dan penggunaannya untuk yang tidak berakal, ya. Kalau tadi man untuk yang berakal, maka ma atau mahma untuk yang tidak berakal. Baik. Contohnya, kita perhatikan contohnya. Mahma taqra'u tastafid, ya. Mahma taqra'u tastafid. Apapun yang kau baca, engkau akan dapat faedahnya. Mahma taqra' mahma taqra' tastafid. Taqra' fi'lu syart, tastafid jawabu syart. Kemudian yang kedua, ma taf'al syarra tandam. Ma taf'al syarra tandam. Tandam nadima yandamu artinya menyesal, ya. Istafada yastafidu. Istafada yastafidu. Yastafidu atau tastafid, ya. Itu artinya mendapat faedah. Ya. Nah, kita lanjutkan ke nomor 4, yaitu mata atau ayyana. Mata atau ayyana. Ini merupakan isim syart yang berkaitan dengan waktu, ya. Adapun artinya yaitu artinya adalah kapanpun. Contohnya mata ya'ti as-sayfu yanduj ar-rutab. Ya, mata ya'ti as-sayfu yanduj ar-rutab. Kapan tiba musim panas maka kurma akan matang. Ya'ti, ata ya'ti, ada huruf illahnya di bagian akhir, sehingga di sini dihapus huruf illahnya seperti kaidah yang telah kita ambil sebelumnya, ya. Kemudian yang doj, fiil yang keduanya yaitu majzum juga, yang doj, ya, ar-rutabu. Tayyib. Kemudian contoh yang kedua, ayyana yadhhab Muhammadun adhhab, ya. Ayyana yadhhab Muhammadun adhhab. Kapan saja Muhammadun pergi, saya akan pergi, ya. Baik, خلاص. Mata ya'ti as-sayfu yanduj ar-rutabu. Ayyana yadhhab Muhammadun adhhab, ya. Ayyana yadhhab, misalnya ayyana yadhhab Aliyun adhhab, atau ayyana yadhhab imamun, ya, adhhab. Baik. Kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 yaitu kaifama. Nah, kaifama ini merupakan isim syart juga, ya, yang maknanya adalah bagaimanapun. Nah, makanya kita lihat kaifama tu'amilun nas, kaifama tu'amilin nasa yu'amiluka. Ya, bagaimanapun engkau bermuamalah dengan manusia, demikian pula mereka bermuamalah denganmu, ya. Jadi sebagaimana sifat kita atau sikap kita kepada orang, orang juga akan bersikap sama seperti apa yang ada dalam diri kita, ya. Kaifama tu'amilin nasa yu'amiluka, atau kaifama tu'amil an-nasa yu'amiluka. Baik. Kemudian yang keenam yaitu ada kata ay, ya. Ada kata ay. Nah, kata ay sini merupakan isim syarat juga, ya, yang artinya itu adalah apapun. Nah, dan dia bisa untuk semua bentuk fi'il. Yaitu bisa untuk yang berakal, tidak berakal, ya, bisa juga untuk waktu dan tempat dan lain-lainnya, tergantung mudhof ilaihinya, ya. Ya, jadi kan ay ini kan dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diidhofakan.
Nah, kemudian kita lihat contohnya. Contoh untuk yang berakal ini kita lihat contoh untuk yang berakal. Ayyum ra'atin tuti' zawjaha tadkhul al-jannata. Wanita mana saja yang taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga. Ayyum ra'atin tuti' zawjaha. Ya, ta'a yuti'u, taat, tadkhul, dakhala yadkhulu, masuk ya. Ayyum ra'atin tuti' zawjaha tadkhul al-jannata. Ya, tayyib. Wanita mana saja ya yang taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga. Jadi ada sebab akibatnya. Kemudian contoh yang kedua yang untuk yang tidak berakal, ayyu kitabin taqra'hu, ya. Ayyu kitabin taqra'hu tastafid minhu. Ya. Ayyu kitabin. Jadi kata ay selalu dia mudhaf ilaih, terlalu diidhafakan, tidak bisa berdiri sendiri. Ayyu imra'atin, ya, ayyu kitabin taqra'uhu, ya, ayyu kitabin taqra'uhu tastafid minhu. Ya, buku apa saja yang kau baca engkau dapat faedah darinya. Baik. Kemudian kita lihat yang ketujuh dan terakhir. Ada di sini aina, ainama, anna, haitsuma. Ada 4. Dan ini merupakan isim isyarat juga yang berkaitan dengan tempat. Ya, yang berkaitan dengan tempat. Kalau sebelumnya kita ambil yang berkaitan dengan waktu, ya. Kemudian ada yang berakal dan tidak berakal gitu. Ada yang bisa semuanya, waktu, berakal tidak berakal, ya, tempat. Kemudian yang terakhir yaitu khusus untuk tempat, ya. Nah, adapun makna secara umumnya adalah dimanapun. Nah, kita lihat dari mulai ainama takunu yudrikkumul maut. Ya. Ini dalam Al-Quran, ainama takunu yudrikkumul maut. Nah, diperhatikan kalimat atau kata kerja pada contoh ini, ya, selalu majzum, akhirannya majzum, ya. Takunu, seharusnya takununa, ya. Tapi di sini dimasuki ainama, didahului oleh ainama, maka dia masuk dalam hukum al-jazm untuk afalul khamsah, maka dia nunnya dihapus dan diganti dengan alif. Kemudian yudrik, adruka, yudriku, ya, yudrik. Yudriku aslinya marfu, tapi kan di sini didahului oleh harful jazm atau ism jazm, ya, ism syart di sini ainama, maka dia berubah menjadi jazm, majzum dengan tandanya yaitu sukun. Dimanapun kalian berada, kematian akan menemui kalian. Ainama takunu yudrikkumul maut. Kemudian contoh yang kedua yaitu aina. Aina tahrub aqbil, ya. Haruba yahrubu artinya melarikan diri. Qabada yaqbidu artinya tangkap, menangkap. Aqbidu artinya saya menangkap. Makanya di sini aina tahrub aqbil. Ya. Dimanapun engkau melarikan diri, akan ku tangkap. Contoh lainnya apa? Coba, dimanapun atau dimanapun engkau pergi, akan ku kejar, misalkan. Ya. Aina tadhhab, ya, altahiq bik. Okay. Kemudian ada contoh haitsuma tadhhab attabi'. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Haitsuma tadhhab attabi'. Kemudian yang terakhir
Anna yanzil dhu ilmi yukram. Di mana saja orang berilmu itu singgah, ia akan dimuliakan. Anna yanzil dhu ilm yukram. Ya. Anna yanzil di sini kata kerja majzum, alamatnya itu sukun. Yukram juga kata kerja majzum dengan alamat sukun. Tayyib. Kemudian untuk latihan ini diperintahkan untuk ubah ke bentuk majzum, ya, dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya. Dirubah ke bentuk majzum. Hadara yahdur artinya datang. Tardahu, radiyallahu, yas'alunaka, ya, yas'alunaka, yang mereka bertanya kepadamu. Ta'lam. Kemudian ada yahdi, ada tarmi, yaktubuna, tarji'ina, tad'u, tarahum. Nah, tugasnya dikerjakan. Tayyib, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.